Salam adik-adik sekolah minggu. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Ada kerinduan buat memuji Tuhan gak? Ada. Amin. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita memuji Tuhan, saatnya kita bersaat teduh sementara. Bersaat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, tadi pagi tentunya sudah pada sarapan kan? Nah, karena sudah sarapan, kita nyanyi yang gembira memasuki gerbang rumah Tuhan Yesus dengan beribadah sekolah minggu. Yuk, ku masukin gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Nyanyi yang semangat ya. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin, haleluya. Marilah kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, kami senang sekali karena Tuhan Yesus selalu memberkati kami. Saat ini kami mau beribadah kepadamu. Tolonglah berkati kami dan tuntunlah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tadi kita sudah berdoa, sekarang kakak mau sapa dulu lah kabar adik-adik. Halo, shalom adik-adik sekolah minggu dari GKP Samu Baru, apa kabarnya? Kok gak semangat Samu Barunya? Halo adik-adik sekolah minggu Samu Baru, apa kabar? Luar biasa. Gitu. Adik-adik sekolah minggu dari Gloria, gimana kabarnya ini? Ada yang belum sarapan? Luar biasa juga Kak. Oh bagus, kok lemas ya? Nah sekarang adik-adik kilometer 7 kayaknya banyak ini. Apa kabarnya adik-adik kilometer 7? Luar biasa. Puji Tuhan. Nah adik-adik GKPS Gaperta. Luar biasa. Oh siapa itu? Nanti dapat bonbon ya pulang ibadah ya. Oke sekarang kita bernyanyi. Bila topan keras berkat Tuhan mari hitunglah. Niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat
Mari kita membacakan titah atau Taurat yang ke-9. Bahasa Simalungun. Titah pasiahkon. Ulang hora manaksihon hata nasetongon marimbang hasoman jolma. Dalam bahasa Indonesia, hukum Taurat yang ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Oke, tadi kita sudah mendengar hukum Taurat. Dihafal ya adik-adik. Sekarang kita bernyanyi memuji Tuhan dengan lebih semangat lagi. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena apa? Karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikannya? Mari kita bersukaria. Kita ulangi lebih semangat. Oke adik-adik. Mari kita bersukaria, karena apa? Karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikannya? Mari kita bersukaria. Ayat hafalan kita hari ini yang diambil dari kitab Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Masih semangat kan? Masih. Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak kita bernyanyi dulu yang lebih semangat untuk menyambut firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan atas berkat Tuhan hingga pada saat ini, di mana Tuhan masih memberkati kami, baik dalam perlengkapan hingga kelengkapan kami di dalam peribadahan kami untuk anak sekolah minggu ini ya Tuhan. Ya Tuhan, telah berjalan setengah acara kami ini ya Tuhan. Kami tetap mengundang Roh Kudus Tuhan untuk menuntun kami di dalam melakukan pelayanan kami. Berkati juga anak-Mu yang ingin menyampaikan kepada-Mu ya Tuhan. Semoga dapat didengar dan dilaksanakan anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu untuk adik-adik sekolah minggu. Sekali lagi selamat hari Minggu untuk adik-adik kami sekolah minggu. Baiklah, yang menjadi firman Tuhan pada minggu ini diambil dalam Lukas 8 ayat 4 hingga ayat 11. Kami ulangi, Lukas 8 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-11. Abang akan membacakannya, lalu abang harap juga adik-adik mengikutinya. Judul besarnya itu perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang dari kota ke kota, menggabungkan diri dengan Yesus, berkatalah ia pada suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur sebagai benih, itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak dan dimakan burung-burung di udara, memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Semak itu tumbuh bersama-sama dengan menghampitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengertinya." Inilah arti perumpamaan itu, benih itu ialah firman Allah. Sekali lagi abang sapa, selamat hari Minggu untuk adik-adik kami sekolah minggu. Baiklah adik-adik, tema kita pada minggu ini yaitu tentang bertumbuh. Abang ingin bertanya dulu, apa itu arti bertumbuh yang kalian ketahui? Nah, mungkin banyak jawaban. Kalau abang mencontohkannya, bertumbuh itu seperti rambut abang yang sudah panjang ini, kumis abang juga yang sudah panjang ini. Nah, artinya bertumbuh itu adalah ada sebuah perubahan, baik dalam bentuk, ukuran maupun yang lainnya. Nah, adik-adik sekolah minggu, nats kita pada minggu ini yaitu mengenai tentang perumpamaan tentang seorang penabur ya, yang mana ada 4 Yesus melakukan perumpamaan atau mengucapkan perumpamaannya melalui 4 contoh, yang mana dikatakan bahwa ada seorang petani yang sedang membawa benih. Lalu ketika di perjalanan ingin menanam benih tersebut, benih-benih itu jatuh. Nah, mungkin dapat kita bayangkan adik-adik sekolah minggu, ketika seorang petani kita lihat yang sedang membawa benih, mungkin jagung, kopi, padi dan lain-lain, jatuh di jalan. Nah, tentu kalau di jalan dia jatuh, maka tidak akan ada perkembangan karena tidak ada tanah sama sekali. Lalu mungkin kalau di lokasi kita, ayam-ayam akan memakannya. Tahu ya, ayam. Lalu yang kedua yaitu benih jatuh di tanah yang bebatuan. Sering kita lihat di atas bebatuan itu tumbuh yang bersifat tanam-tanaman. Namun dapat kita perhitungkan atau dapat kita lihat juga adik-adik sekolah minggu bahwa tumbuh-tumbuhan itu tidak akan berkembang. Kenapa? Batu itu tidak menyimpan air atau tidak mengandung air sehingga tumbuh-tumbuhan itu akan mati.
Yang ketiga yaitu dikatakan Yesus bahwa benih itu jatuh di antara semak. Nah, dikatakan di antara semak di sini ingin mengatakan bahasanya semak bertumbuh, begitu juga dengan benih yang bertumbuh, maka air itu juga akan diserap oleh semak. Maka kalau kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sebagai anak-anak sekolah minggu, ini artinya kita percaya akan Tuhan. Tetapi ketika ada kekhawatiran, maka iman kita itu akan melemah. Lalu yang keempat yaitu dikatakan benih jatuh. Wah, ini yang ditunggu-tunggu Bapak petani ini. Ketika benih jatuh di tanah yang baik, tanah yang subur, tanah yang banyak mengandung air dan tanah yang dirawat, maka benih itu akan tumbuh dan berkembang secara baik. Nah, abang mempunyai cerita untuk adik-adik sekalian untuk mengenai tentang tema kita dan nats kita pada minggu ini. Ceritanya seperti ini. Dalam sebuah keluarga ada 4 orang anak. Yang pertama yaitu Dian, yang kedua namanya Diki, dan yang ketiga namanya Dina, dan yang keempat namanya Dipsi. Nah, keempat anak ini mempunyai karakter masing-masing atau karakter yang berbeda. Lalu di suatu minggu seperti biasanya yang kita lakukan, mereka pergi beribadah ke sekolah minggu. Sesampainya di sekolah minggu, mereka melakukan pujian, doa, lalu hingga sampai firman Tuhan. Tetapi di tengah-tengah firman Tuhan, yang bernama Dian ini, dia mempunyai karakter yang tidak ingin mendengarkan firman Tuhan. Dia hanya selalu mengganggu temannya. Ketika temannya fokus mendengarkan firman Tuhan, dia mengganggu ataupun berbisik-bisik dengan temannya. Ini adalah karakter yang benih yang jatuh di jalan. Bahasanya dia tidak mendapatkan firman itu. Lalu yang kedua yaitu ada namanya Diki. Diki yaitu karakter anak yang mendengar firman Tuhan tetapi hanya sesaat. Nah, abang mau tanya dulu, siapa di sini yang rajin dengar firman Tuhan, tetapi setelah pulang dari ibadah itu dia lupa apa yang dikatakan oleh guru-guru sekolah minggunya? Mungkin banyak adik-adik, tetapi abang yakin di Resort Medan Barat ini tidak ada yang seperti itu ya. Nah, Diki ketika mendengarkan firman Tuhan, ya dia mendengarkan. Tetapi ketika pulang atau ketika sesampainya di rumah, lalu orang tuanya bertanya, Diki, apa tadi yang menjadi nats kalian? Contoh begitu. Lalu Diki menjawab, tidak tahu makna. Banyak orang yang seperti itu. Yang ketiga yaitu Dina. Dina yaitu karakter anak yang memiliki kekhawatiran kepada segala sesuatunya. Nah, ketika dia mendengarkan firman Tuhan, lalu datang Dian yang begitu bandalnya menjatuhkan botol minum Dina ini. Lalu Dina marah. Dia tidak jadi mendengarkan firman Tuhan itu. Nah, karakter Dina ini adalah karakter yang benih tumbuh di antara semak. Yang mana ketika ada yang mengganggunya, maka dia juga akan mati. Begitu juga dengan Dina. Ketika ada yang mengganggunya, maka dia akan berhenti mendengarkan firman Tuhan. Lalu yang keempat yaitu Dipsi. Nah, karakter Dipsi yaitu bagaikan benih yang jatuh di tanah yang baik. Yang mana Dipsi walaupun diganggu oleh Dian, Diki dan Dina, dia tetap taat mendengarkan firman Tuhan. Walaupun dia mungkin kayak kita anak-anak sekolah minggu, kalau abang dulu sering mencubit-cubit teman abang, mungkin kita cubit dia tetapi dia tidak menghiraukan itu. Atau bahkan ketika kita mengganggunya, dia tetap taat kepada apa yang disampaikan oleh guru sekolah minggunya. Dipsi itu anak yang taat. Begitu juga lah dengan ketika benih jatuh di tanah yang baik, maka dia akan bertumbuh dengan baik. Dipsi mengingat apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui guru sekolah minggunya. Dipsi melakukannya. Nah, untuk kita adik-adik sekalian anak-anak sekolah minggu, tuntutannya di sini yaitu bagaimana kita bisa menjadi benih yang tumbuh di tanah yang baik. Tentu tadi sudah abang jelaskan melalui 4 karakter anak tersebut. Pertama yaitu ketika ada firman Tuhan, jangan bermain tetapi fokus. Yang kedua yaitu ingat dan lakukan firman Tuhan. Yang ketiga yaitu jikalau ada seseorang yang mengganggumu dengan saat ketika kita mendengarkan firman Tuhan, hiraukan saja, kan begitu.
Iblis mempunyai banyak cara untuk mengganggu, apalagi untuk adik-adik sekolah minggu. Contoh, ketika abang fokus mendengarkan firman Tuhan, yang mengganggu abang itu adalah suruhan iblis. Jadi untuk adik-adik, kalau tidak mau menjadi suruhan iblis, jangan mengganggu teman-temannya ya. Terlebih lagi seperti pada saat masa COVID-19 ini, kita harus beribadah di rumah. Banyak yang dapat menghalangi kita dalam melakukan peribadahan. Salah satunya game. Mungkin ditanya mama, kau lagi apa itu? Katanya, lagi ibadah sekolah minggu mak, katanya. Tahu-taunya dia main Among Us, main Mobile Legend, dan atau mungkin menonton video-video yang lain yang lebih menarik begitu. Tetapi dia memohongi orang tuanya. Sebagaimana tema kita minggu yang lalu ialah menghargai orang tua. Ketika kita berbohong kepada orang tua kita, maka itu salah satu tidak mendengarkan ataupun tidak menghargai orang tua. Yang keempat yaitu tadi dipsi. Nah, adik-adik semua, abang harap ini adalah fokus kita. Menjadi taat dan fokus kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan melalui penyampaian-penyampaian yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu kita. Nah, sebelum kita tutup di dalam doa, abang ingin mengundang dulu teman-teman, abang-abang pemusik, song leader, dan juga anak-anak sekolah minggu seluruhnya kita bernyanyi Bacalah Alkitab. Tahu ya, pasti semua anak-anak sekolah minggu tahu lagu Bacalah Alkitab. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik semua, sesuai dengan tema kita pada saat ini yaitu bertumbuh. Tadi lagu itu mengatakan kalau mau tumbuh, ya, kalau imannya mau bertumbuh, kalau ketaatannya mau bertumbuh, atau Tuhan semakin menyayangi kita, maka kita harus baca Alkitab. Tetapi tidak cukup dengan dibaca saja, tetapi juga kita harus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam Alkitab tersebut. Kita bersatu dalam doa untuk menutup peribadahan khotbah kita. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh berterima kasih ya Tuhan, di mana Tuhan masih memberkati kami sebagai pelayan-pelayan yang sekerja dengan Tuhan. Begitu juga dengan anak-anak sekolah minggu yang ikut dalam peribadahan ini ya Tuhan. Tuhan tetap memberikan kesehatan kepada mereka dan juga orang tua mereka, Tuhan Yesus yang baik. Tuhan juga memberkati keseluruhan yang melakukan pelaksanaan pelayanan ini ya Tuhan. Hingga kelanjutannya nanti kami mengharap Roh Kudus Tuhan tetap melingkupi kami, menuntun hati kami supaya kami tulus dan ikhlas dalam melaksanakan pelayanan kami, terlebih lagi pelayanan kepada Tuhan. Tuhan, kami tahu kami anak-anak Tuhan yang tidak luput dari dosa. Untuk itu ya Tuhan, kami sangat ingin agar Tuhan menembus dosa kami, untuk menghapus dosa kami supaya kami layak sebagai anak-anak Tuhan yang telah Tuhan tebus. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mana yang bertemakan bertumbuh. Ya Tuhan, kami mengharapkan anak-anak sekolah minggu kami supaya tetap melaksanakan dan mendengarkan firman Tuhan agar mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Inilah doa kami melalui anak-Mu Yesus Kristus. Amin.
Terima kasih kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita diajak untuk bertumbuh, dalam hal ini bertumbuh dalam secara iman. Sekarang kita bernyanyi dengan kegirangan kita, bahwasanya kita mengaminkan, kita pasti bertumbuh. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke adik-adik, sebelum kita berdoa, abang mau bacakan yang berulang tahun pada saat ini. Yang pertama ada Nikita Damanik, yang kedua ada Mario Saragi, yang ketiga adalah Winnie Depoy Lingga, yang keempat Yesi Novela Saragi, yang kelima Bintang Agirsang, yang keenam Sarah Claudia Saragi, yang ketujuh Felix Smile Haloho. Untuk adik-adik yang lain, nanti kakak dan abang seluruh guru sekolah minggu Res Medan Barat akan mendoakannya. Baik, kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena pada pagi hari dari kami bangun tempat tidur sampai dengan saat ini Engkau masih memberkati kami. Bapa, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, membaca ayat hafalan, membaca titah, dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan untuk bisa kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu Seresot Medan Barat. Tuhan, Engkau tahu saat ini mereka sangat rindu kepada guru-guru sekolah minggunya. Kami percaya kerinduan mereka Engkau obati ya Tuhan Yesus melalui ibadah ini. Biarlah Tuhan mempertambahkan iman dari adik-adik kami dari seluruh Resort Medan Barat supaya adik-adik kami bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan berkati sekolahnya, Tuhan berkati apa yang menjadi pergumulannya ya Tuhan saat ini dan di masa yang akan datang. Tuhan, kami mau berdoa untuk orang tua dari adik-adik sekolah minggu kami. Bapa, jikalau orang tua dari adik-adik sekolah minggu kami saat ini dalam masa tua ya Allah, ataupun saat ini yang lagi sedang sakit, kami percaya Tuhan yang menyertai orang tua kami. Tuhan, jikalau orang tua kami dalam kondisi ekonominya yang saat ini sangat lemah, kami percaya Tuhan yang memberikan yang terbaik kepada orang tua dari adik-adik sekolah minggu kami. Bapak, apapun yang menjadi pergumulan dari orang tua adik-adik sekolah minggu kami berserah penuh kepadamu ya Tuhan Yesus. Hanya Engkaulah sumber kekuatan dari orang tua adik-adik sekolah minggu kami. Bapak, kami mengingat saat ini memang ya Allah kondisi new normal COVID-19, tetapi kami diingatkan kembali ya Tuhan Yesus untuk tetap menjaga kesehatan, memakai masker, memakai hand sanitizer, dan juga ya Allah menghindari kerumunan. Tuhan, kuatkan tubuh kami, bukan saja iman kami ya Tuhan Yesus, tubuh kami ya Allah. Kami adalah manusia yang sangat lemah. Kami percaya Tuhan yang memampukan kami. Kami mau berkarya lebih lagi ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, apapun yang menjadi hasil dari tangan kami, hasil dari pemikiran kami ya Tuhan Yesus, gerakan kaki kami itu semua tertuju kepada Tuhan saja. Bukan kepada manusia semata ya Tuhan Yesus.
supaya namamu semakin dipermuliakan di bumi ini. Bapa, kami mengingat banyak korban karena COVID-19. Kami tidak tahu apa penyebabnya ya Tuhan, semakin hari semakin bertambah. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan yang memampukan para medis, suster, dan ahli medis ya Tuhan yang akan memproduksi vaksin di dunia internasional. Kami yakin ya Tuhan Yesus, di tahun yang akan datang Indonesia dan juga dunia akan lepas dari COVID-19. Untuk itu ya Allah, ingatkan kami sebagai manusia yang sangat lemah, sebagai manusia yang sementara ya Allah kami kurang menaati peraturan yang disampaikan oleh pemerintah kami. Tuhan, ingatkan kami bahwa kesehatan adalah kunci keberhasilan untuk menjalani kehidupan ini. Bapak, apapun yang menjadi pergumulan guru-guru sekolah minggu seresot Medan Barat, biarlah Tuhan yang melihat hati kami masing-masing. Biarlah Tuhan melihat keluarga kami masing-masing. Bapak, kami percaya saat ini tim operator bersama dengan kami, Tuhan berkati keluarga mereka. Tuhan berikan berkat yang luar biasa. Dan juga ya Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya tim operator yang saat ini bersama dengan kami bekerja dengan sepenuh hati. Bapak, ini doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Di dalam nama anakmu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita ngumpulkan persembahannya. Hubere doon bani harajaon ni naibata. Ayo sama-sama bilangnya. Hubere doon hubani harajaon ni naibata. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Adik-adik sekolah minggu, kembali kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik yang kami sembah, ya Tuhan, pada saat ini kami telah selesai melakukan peribadahan kami dan kami telah mengumpulkan persembahan kami sebagaimana ucapan syukur kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, kiranya persembahan kami ini menjadi alat bagi kami untuk memperkaya firman Tuhan, alat untuk menyebarkan kemuliaan Tuhan, dan alat untuk menyebarluaskan kerajaan Tuhan di dunia ini ya Tuhan Yesus yang baik. Ya Tuhan Yesus yang baik, berkati semua pelayan-pelayan yang melayani pada saat ini, anak-anak sekolah minggu, begitu juga dengan orang tua mereka, supaya di lain kesempatan kami dapat bisa bertemu dengan mereka dengan keadaan baik-baik saja.
Ya Tuhan Yesus yang baik, kami tahu kami adalah anak-anak Tuhan yang memiliki banyak sekali dosa. Untuk itu ya Tuhan, kami berharap kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni kami supaya kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani hanami haganup. Pasada uhur nami asetorang ganup. Sing boy dalonon nami salakana tursa. Dupham hasoman nami torang age huja. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu, salam sehat untuk adik-adik, begitu juga dengan orang tua. Shalom, sampai jumpa minggu depan.